kasih Pak Kunchoro atas kesempatannya. Pak Mahfud, terima kasih sudah datang ke Melbourne 4 kali nih Pak. Kita bangga sebagai orang Melbourne. Pertanyaan saya ini sebenarnya berkaitan nama saya Jeffrey Liando, saya sekretaris Indonesian Diaspora Network, yang mana Ibu Diana ketuanya. Waktu itu, waktu Pancasila saya pernah bertanya dengan Pak Mahfud juga beberapa tahun lalu, tapi ini pertanyaannya lain, tidak berkaitan dengan Pancasila. Ini berkaitan dengan, ini titipan sebenarnya dari beberapa teman, berkaitan dengan tatanan dunia baru atau New World Order. Dan tadi Pak Mahfud bilang bahwa Bapak dari pertemuan di Australia dengan menteri-menteri di ASEAN dan New Zealand, apakah ini karena sejak COVID kemarin tatanan dunia baru itu yang tadinya semacam konspirasi teori kelihatannya jadi benar, kendali ada, bahkan sampai ke politik. Kita tahu ya gosip sekarang ini pemilu katanya ada kontestan siluman. Ya, kontestan siluman. Tapi mungkin tahu ya artinya itu apa. Nah, apakah itu ada? Kalaupun ada, apakah mengganggu kedaulatan Indonesia dalam hal misalnya hukum? Ya Bapak tahu ya kita punya hukum KUHP yang baru nanti. Apakah sebenarnya KUHP itu sebenarnya titipan hukum dari KUHP negara lain misalnya? Kira-kira ada kerjasama dalam bidang hukum. Begitu juga politik. Kira-kira begitu Pak, gimana tanggapan Pak? Oke, satu dulu lagi dulu. Ya, Pak Jeffrey, tatanan dunia baru. Saya kira terlalu akademik pertanyaannya bagi saya. Tetapi begini, kita akan terus mempertimbangkan pertumbuhan negara itu berdasar trajektori tentang dunia internasional. Misalnya apa? Secara geopolitik sekarang ini dunia tetap dihantui oleh perang Ukraina dan Rusia secara geopolitik. Itu nanti kan imbasnya ke Amerika, China, kemudian nggak bisa kan Indonesia lepas. Taruhlah begini Pak, Indonesia itu sampai saat ini tergantung impor gandumnya 80% dari Ukraina, betul, dengan harga murah. Itu dampaknya ke ekonomi Indonesia itu benar, karena kita macam-macam yang dari gandum itu dari Ukraina yang 80%. Apakah sekarang terasa? Sekarang belum terasa karena kita punya simpanan gandum itu sampai 2 tahun sesudah itu, sejak perang itu pecah. Kita punya untuk 2 tahun. Tapi sesudah itu kita kan harus cari alternatif lagi. Masuk ke tentu bagaimana trajektori dunia itu akan terjadi saat itu. Belum lagi akan terjadi apa yang disebut perfect storm. Perfect storm itu yaitu bencana ekonomi yang sempurna. Dan itu yang menghantui Indonesia apa? Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurut 4 lembaga keuangan dunia itu tidak akan mencapai target. Jadi kalau Indonesia mentargetkannya rata-rata pertumbuhan 5,3, sekarang itu yang ada yang menghitung 4 lembaga keuangan ekonomi dunia, ada World Bank, ada IMF, ada IDB, ada OECD, dan seterusnya itu hanya mengatakan paling banyak 5, tapi tidak kurang dari 4,7. Nah, itu kan harus diantisipasi, dan itu yang selalu kita rundingkan dengan dunia internasional sekarang ini. Nah, tetapi kalau itu kaitannya dengan pemilu, pemilu itu jadi tahun 2024. Kalau dari kondisi internal Indonesia, semuanya siap. Politik, ekonomi, uang, peraturan semua kita siap tahun 2024. Itu hanya akan gagal kalau terjadi bencana dunia yang tidak bisa dihindari. Misalnya perang dunia, perang nuklir, kan kita harus berpikir gitu. Tapi kalau dari sudut Indonesia, kita pastikan gitu, pemilu itu akan jadi. Memang sekarang ada gangguan kan yang menggugat ke pengadilan, tapi
Tapi percayalah bahwa itu tidak akan menyebabkan pemilu tidak jadi. Nanti akan ada penyelesaian yang secara yuridis bisa diterima. Karena gini ya, Pak, pemilu itu tidak bisa ditunda. Adalah ketentuan Undang-Undang Dasar 45 bahwa pemilu 5 tahun sekali. Titik. Masa jabatan presiden 5 tahun. Titik. Tidak ada yang bisa memperpanjang itu. Dulu orang bisa mengatakan, Pak, itu bisa diperpanjang oleh MPR. MPR sekarang itu tidak sama dengan MPR dulu. MPR sebelum tahun 2003 boleh membuat keputusan tiba-tiba seperti itu, seperti Pak Habibie ya, tiba-tiba mengajukan pemilu, ya kan, mau mengundurkan pemilu dulu zaman Pak Harto tahun 68 menjadi 71. Itu dulu MPR pemegang kedaulatan rakyat. Sekarang MPR itu bukan pemegang kedaulatan rakyat. Nggak bisa dia. Kalau mau menunda pemilu harus mengubah Undang-Undang Dasar. Kalau mengubah Undang-Undang Dasar, ya, syaratnya tidak mudah, harus diajukan oleh sepertiga anggota dan harus dihadiri oleh 2/3 anggota. Baru sidang bisa dimulai. Kalau hadir di sidang harus separuh dari anggota mutlak setuju. Coba. Sekarang hitung aja. Kalau partai yang tidak setuju penundaan PDIP, Demokrat, Nasdem, PKS bergabung, saya tidak mau hadir di sidang, tidak akan ada perubahan Undang-Undang Dasar. Dan di situ akan terjadi chaos. Chaos pasti. Kalau mau coba-coba menunda pemilu tanpa mengubah Undang-Undang Dasar, hanya putusan pengadilan itu terus mau mengubah pemilu, tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Pasti tidak bisa. Harus mengubah Undang-Undang Dasar. Kalau mengubah Undang-Undang Dasar, 4 partai besar tidak mau, tidak jalan, Pak. Kan chaos. Ada orang mengatakan gini, tanggal 21 Oktober tahun 2024 masa jabatan presiden habis. Berarti berhalangan tetap kan, karena habis masa jabatannya. Lalu menurut Undang-Undang Dasar diganti oleh Tarayam Bayrak, ya, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan, ya kan, 3. Tapi orang lupa bahwa pada saat masa jabatan presiden habis, jabatan 3 menteri ini pun habis bersama presiden. Habis karena diangkat oleh presiden dan berhenti bersama habisnya masa presiden yang mengangkat. Itu ketentuan konstitusi. Oleh sebab itu kita pastikan pemilu tahun 2024 jadi. Dan saya adalah salah seorang yang bertanggung jawab bahwa itu jadi. Gitu. Oke, Pak, tentang hukum pidana selalu ada isu bahwa itu titipan dari negara lain. Tidak ada. Apa yang titipan dari negara lain? Itu pertama kali rancangan undang-undang hukum pidana itu dibuat naskah akademiknya tahun 1963. Karena tahun 45 itu ada bunyi undang-undang dasar yang menyatakan begini. Selama peraturan baru dan lembaga-lembaga baru belum dibentuk, maka berlaku yang lama. Artinya, ya, bunyi persisnya begini, semua lembaga dan peraturan yang ada masih langsung berlaku sebelum dibuat yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Itu bunyi Undang-Undang Dasar yang ditandatangani 18 Agustus tahun 1945. Berarti sebenarnya tahun 1945 itu sudah harus diganti di KUHP. Tapi karena belum ada yang baru, ya berlaku dulu. Maka dibuatlah tahun 63 draftnya. Sudah dibahas sampai 59 tahun selesai. Diundangkan, lalu ramelah orang bahwa ini titipan dari mana. Tidak ada titipan. Bahkan dikait-kaitkan katanya, sebelum Sambo dijatuhi hukuman mati, undang-undangnya diganti dulu agar tidak bisa dilakukan. Ada itu sudah lama, udah puluhan tahun dibahas ketentuannya seperti itu. Dan itu sudah disepakati hampir disahkan pada bulan September tahun 2019. Sebelum ada kasus Sambo, sudah ada ketentuan bahwa orang yang dijatuhi hukuman mati, kalau dalam 10 tahun tidak dieksekusi, itu bisa diturunkan hukumannya menjadi hukuman seumur hidup, kan gitu. Itu bunyi tahun 2019. Lalu kan sekarang dibuat berita, sebelum Sambo dijatuhi hukuman mati, undang-undang KUHP pidana disahkan dulu agar Sambo tidak dieksekusi. Itu dari mana asalnya? Gitu. Nggak ada hubungannya.
Dan tidak ada titipan. Titipan dari mana? Nggak ada, Pak. Kita ya sendiri, bahwa kita studi banding ke luar negeri sama, orang luar negeri juga studi banding ke tempat kita, gitu. Nah, Bapak, kemudian Pak Lukito